Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada pembahasan penanaman dasar-dasar keimanan pada anak. Di antara dasar-dasar keimanan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah iman kepada kitab suci. Ini salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ya, perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang keberadaan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Dan juga bahwa kitab itu berisi perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabi dan rasulnya, dan juga penjelasan tentang halal dan haram, berita yang berisi berita-berita ataupun kabar-kabar tentang apa-apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, berita-berita tentang alam-alam yang akan kita lewati setelah alam dunia, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Demikian juga berisi hukum-hukum yang memutuskan perkara-perkara di antara manusia, ajakan kepada akhlak mulia, kebaikan, kesolehan, dan peringatan untuk menjauhi segala keburukan, kejahatan, dan kekufuran serta kesesatan. Dan ini perlu ya supaya tertanam sejak kecil pada anak-anak tersebut ya, bahwa ada buku pedoman, buku petunjuk yang menjadi rujukan baginya di dalam kehidupannya. Dan beriman kepada semua kitab-kitab samawi ya adalah suatu perkara yang wajib. Kita mengimani semua keberadaan kitab-kitab suci itu dan mengingkari kitab-kitab suci tersebut hukumnya adalah kufur. Dan kita jelaskan juga kepada anak-anak kita bahwa kitab suci terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia adalah Al-Qur'anul Karim ya. Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meneruskan kitab-kitab terdahulu yang telah banyak diselewengkan oleh tangan-tangan kotor manusia. Nah, kita jelaskan juga bahwa kitab-kitab samawi yang telah diturunkan sebelumnya seperti Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia sehingga isinya tidak otentik lagi. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya, khususnya berkaitan dengan ilahiyah ataupun wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita jelaskan bahwa Al-Qur'an adalah pelurus, muhaimin, sebagai penjamin, sebagai pelindung bagi kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Jelaskan juga bahwa semua kitab-kitab suci itu berisi satu pesan, satu perintah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Ini yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita, dan juga jelaskan bahwa kitab-kitab suci ini diturunkan kepada masing-masing nabi dan rasul. Misalnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud.
Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Khatamun Nabiyyin wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada juga suhuf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, ya, seperti suhuf yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa, Alwah dan Zabur yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab ini sebagai pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat kitab-kitab suci ini, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Bahwa Al-Qur'an, kitab suci terakhir ini adalah kitab yang tidak ada kebatilan di dalamnya, dari depan maupun dari belakang, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji lagi maha bijaksana. Kita jelaskan sifat dari kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab suci terakhir yaitu Al-Qur'an. Bahwa Quran adalah pertama muhaimin, ya, sebagai pelindung dan penjamin bagi kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya, dan ini adalah kitab terakhir dan tidak akan ada kitab suci samawi dari langit yang Allah turunkan setelah Al-Quran. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada kitab suci yang ditulis manusia, dikarang manusia, itu Allah tantang di dalam Al-Quran. Ya, kalau seandainya mereka bisa membuat satu ayat, maka silakan mereka berkumpul bersama penolong-penolong, pembela-pembela mereka. Tapi tidak ada satu orang pun sampai hari ini bisa menandingi satu ayat dari Al-Quran. Ini salah satu i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Tidak bisa ditandingi, tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan. Banyak orang-orang yang ingin memalsukan, menukar dan mengganti satu harokat sekalipun tidak mampu mereka lakukan. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Tidak mampu mereka selewengkan. Karena Allah menjamin kitab suci ini sebagai kitab suci terakhir yang tidak akan yang Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, kemurniannya sampai akhir zaman. Sampai Al-Qur'an ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari Allah dia berasal dan kepada Allah dia kembali. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah itu berasal dan kepada Allah itu akan kembali. Dan juga kitab suci ini adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Qur'an, dan kamilah yang menjamin kemurnian dan penjagaannya. Wa inna lahu lahafizun. Dan Allah menjaga kitab suci ini bukan hanya di dalam mushaf yang tertulis, tapi juga di dalam dada manusia. Karena Allah telah mudahkan kitab suci ini untuk dihafal oleh manusia. Ya Allah, qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, ya, dihafal, ya, dicerna, dipahami. Fahal min muddakir. Tidakkah manusia mau mengingatnya dan menghafalnya? Dan terbukti bahwa kitab yang paling banyak dihafal oleh manusia sepanjang sejarah manusia dari Adam sampai manusia terakhir adalah Al-Quran. Tidak ada kitab yang dihafal seperti Al-Quran. Dan mungkin tidak ada pemeluk agama yang memiliki kitab suci lalu mereka menghafal isinya selain Al-Quran ini. Nah, ini salah satu ijazul Quran, Allah mudahkan untuk dihafal. Yang berisi 6.600-an ayat, 114 surat. Di antaranya ada surat-surat yang panjang, Sab'ut Tiwal, Al-Baqarah, Ali Imran, 200-an ayat. Tapi Allah mudahkan ini untuk dihafal oleh manusia. Sampai anak-anak kecil hingga orang dewasa bisa menghafal kitab ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk manusia. Itu salah satu ijazul Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan bahwa kitab ini adalah kitab petunjuk, bukan kitab ilmu pengetahuan. Walaupun di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan, tapi Allah turunkan
hikmah terbesarnya bukan untuk menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran terlalu mulia dan agung untuk sekedar menjelaskan tentang ilmu dunia dan ilmu pengetahuan dunia. Terlalu rendah kalau Quran hanya menjelaskan perkara-perkara itu. Al-Quran menjelaskan perkara-perkara yang lebih besar lagi, yaitu tentang kehidupan manusia, sesuatu yang diperlukan manusia di dalam hidup mereka bukan hanya di dunia, tapi di alam-alam selanjutnya, alam barzah dan alam akhirat. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ini yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini akan membimbing manusia kepada petunjuk yang lebih lurus. Sehingga ya dengan akrabnya mereka dengan Al-Quran dan mereka memahami apa itu Al-Quran, ya mudah-mudahan ketika mereka beranjak dewasa, ya Al-Quran ini bisa menjadi pedoman bagi mereka. Ya, ketika mereka gundah gulana, sedih, atau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, Al-Quran bisa menjadi rujukan mereka. Al-Quran bisa menjadi pedoman mereka. Itu yang kita harapkan tentunya, ya membangun keakraban anak dengan Al-Quran, ya dengan kitab suci yang mulia ini. Dan juga, ya tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fih, sehingga itu menimbulkan ketenangan bagi siapa saja yang membacanya, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebatilan di dalamnya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid, sehingga siapa saja yang membacanya akan menimbulkan ketenangan. Ya, berisi kebenaran yang mutlak, tidak ada kemungkaran dan kebatilan, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, dan mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar, ya, mencegah dan melarang mereka dari perkara-perkara yang mungkar, yang buruk. Nah demikian ya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita menumbuhkan kecintaan kepada kitab suci ini. Selain iman kepada kitab suci, ya tentunya kita juga harus menanamkan kecintaan mereka kepada kitab suci, yaitu kepada Al-Quran terutama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tumbuh ya keinginan mereka untuk menghafalnya, ya, dan juga untuk membacanya pertama tentunya, ya, kemudian menghafalnya. Ya biasanya anak-anak itu dimulai dari surat-surat yang pendek, ayat-ayat yang pendek-pendek, yaitu juz amma, ya. Nah, demikian seterusnya, ya, dan dari situ ya kita harapkan ya tentunya ya Al-Qur'an ini sudah hati mereka sudah terisi dengan Al-Qur'an ini sejak ya, usia dini. Ya maka dari itu dulu para salaf pertama yang mereka kenalkan kepada anak-anak mereka adalah Al-Qur'an, ya, adalah Al-Qur'an. Dan juga sekolah-sekolah misalnya, ya perlu juga ya untuk menanamkan ya kecintaan kepada Al-Quran ini kepada murid-murid mereka. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada sekolah misalnya ya, perlu ya dijadikan sebagai mata pelajaran pertama yang diajarkan di kelas-kelas. Mulai dari kelas yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Ya, mata pelajaran pertama itu harusnya Al-Quran. Pagi-pagi ya anak-anak masih fresh, otak mereka masih fresh, pikiran mereka masih jernih, ya. Energi mereka juga masih penuh, masih oke. Ya, nah maka mata pelajaran pertama ya yang harusnya ada di sekolah-sekolah Islam, terutama ya, apalagi yang berbasis manhaj salaf, itu harusnya menjadikan mata pelajaran Al-Quran ini sebagai mata pelajaran pertama tiap hari, mulai dari hari pertama belajar sampai hari terakhir ya dalam setiap pekannya, ya. Mata pelajaran pertama begitu anak-anak masuk kelas, jangan belajar apa-apa dulu, Al-Quran. Bisa itu hafalan, bacaan, ya ataupun tafsir dan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, nah demikian. Karena ini adalah kitabullah, kalamullah yang akan membawa kebaikan, pahala. Membacanya satu huruf itu 10 pahala. Ya, alif, lam, mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Jadi ketika kita belajar tafsir, kita baca Al-Quran walaupun tidak dengan tajwid, kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Dari setiap huruf yang kita baca. Jadi kalau bisa, ini saran ataupun masukan kepada para pengelola sekolah, ya, para guru ataupun pihak manajemen sekolah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai mata pelajaran pertama di sekolah-sekolah mereka. Ya, sehingga anak-anak itu merasa bahwa ini adalah mata pelajaran utama, begitu ya. Ini mata pelajaran yang primer, ya, diajarkan di jam pertama. Biasanya mata pelajaran yang diajarkan di jam-jam pertama itu adalah mata pelajaran yang dianggap penting, ya. Nah, ya kebanyakan sekolah mata pelajaran pertama matematika. Nah, Al-Quran, hafalan Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran kadang-kadang di jam terakhir anak-anak sudah lemes, sudah kurang fokus, sudah lelah, baru belajar Al-Quran, mereka pun nggak fokus. Dan kesannya adalah mata pelajaran Al-Quran itu adalah mata pelajaran sampingan. Padahal ini utama, ya. Maka kalau bisa para pemangku jabatan di sekolah-sekolah, siapapun itu, direkturnya ataupun kepala sekolahnya, atau apapun jabatan itu namanya, menjadikan mata pelajaran Al-Quran itu sebagai mata pelajaran pertama di sekolah. Ya begitu masuk kelas, mata pertama yang diajarkan adalah Al-Quran. Bisa itu bentuknya hafalan, ataupun bacaan, ya, ataupun yang lainnya, yang berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Agar tertanam di dalam hati anak-anak didik kita itu, ini adalah perkara yang penting. Pertama, ya utama, ya dan juga akan tertanam dalam hati mereka ya kecintaan kepada kitab suci ini. Dan juga ya tentunya ini akan lebih membekas ya. Biasanya mata pelajaran pertama itu kan lebih membekas ya. Otak anak masih fresh ya, mereka masih energik dan masih fokus ya. Dan ya, kita harapkan itulah yang pertama kali masuk ke dalam benaknya, otaknya ya, dan pikirannya, ya, jiwanya, hatinya. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ini perlu kita tanamkan sejak dini. Ya, kita bangun interaksinya dengan Al-Quran itu sejak belia, sejak muda. Nah, demikian ya, sehingga ilmu Al-Quran ini sangat luas. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah lautan ilmu tidak bertepi, samudera ilmu yang tidak bertepi. Tidak akan habis ilmu digali darinya. Itu Al-Quran. Maka kalau dia menggali Al-Quran ini sejak dini, itu pasti akan banyak ilmu-ilmu yang dapat dia gali dari Al-Quran. Maka kita mendengar ataupun membaca riwayat dari Imam Syafi'i, beliau ini sudah hafal Quran sejak usia 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Ya, tapi tidak stuck di situ karena itu bukan tujuan, ya bukan tujuan akhir ya. Menghafal Quran itu baik, tapi itu bukan tujuan akhir. Ya itu adalah langkah awal sebenarnya. Berikutnya beliau masuk kepada bab yang lebih penting, yaitu tadabbur Al-Quran. Sampai istikhraj al-ahkam wal ma'ani minal Quran, mengeluarkan faedah-faedah hukum dan kandungan nilai-nilai dari Al-Quran. Itu tingkatan yang tentunya lebih expert. Dan ini tidak mungkin dadakan ya. Tiba-tiba anak itu menyelami Al-Quran tanpa ada dasar begitu. Itu satu yang tidak mungkin. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga bahwa ilmu Al-Quran itu adalah puncak dari ilmu seseorang. Maka ketika seorang ulama menulis tafsir, dia seolah-olah telah menampakkan dan menjabarkan semua ilmu yang ada padanya. Semua ilmu yang ada padanya, mulai dari akidah, hadis, fikih, dan lain sebagainya, itu akan nampak ketika dia menafsirkan Al-Quran. Maka kita tahu ya, haluan-haluan kitab-kitab tafsir, mana yang benar penafsirnya tentang ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, akidah, asma wa sifat, hukum, kita tahu arahnya. Dan juga ada mufassirin yang ya kita tahu kadar keilmuannya di dalam ilmu hadis, karena menyantumkan berbagai riwayat yang kadang-kadang maudhu ya,
Maka di sana ada klasifikasi buku-buku tafsir. Ya, ada tafsir yang banyak menukil riwayat-riwayat, tafsir mangkul, dan ada tafsir yang sama sekali kosong dari riwayat-riwayat, ya, dari hadis-hadis. Nah, demikian. Jadi ketika seorang itu menulis kitab tafsir, kita tahu siapa orang ini, apa isi orang ini. Karena ketika dia menulis tafsir, dia telah menunjukkan semuanya. Siapa dia? Nah, itulah ilmu Al-Quran. Itulah ilmu tafsir. Suatu ilmu yang harus ada dan didasari dari kecil. Ya, maka jangan sampai telat dan terlambat untuk menanamkan ilmu ini kepada anak-anak kita. Jadi terutama di sekolah ya, kurikulum yang ada di sekolah itu harus menjadikan ini sebagai prioritas yang pertama, sebagai sesuatu yang sangat priority begitu. Sehingga itu dari jenjang ke jenjang ya dia dibangun ya keilmuannya tentang Al-Qur'an ini ya. Nah, demikian. Ya mulai dari TK mungkin ya. Mungkin Iqra ya, memfasihkan bacaan Qur'annya, kemudian ilmu tajwidnya. Ya, kemudian ilmu tajwid itu bertingkat-tingkat juga ya, mulai dari melatih makharijul huruf, kemudian hukum-hukum tajwid, kemudian sampai kepada ilmu qiraat, sampai kepada riwayat-riwayat Al-Qur'an. Jadi demikian juga ilmu tafsir, mulai dari tafsir yang berkaitan dengan terjemah, makna ayat per ayat, sampai kepada tafsir yang lebih tinggi. Ya, tafsir itu juga bertingkat-tingkat juga. Nah, demikian. Ada tafsir yang ringkas, ya, yang mukhtasar, ada tafsir yang sangat terperinci. Nah, demikian. Jadi ini adalah ilmu yang sangat luas sekali, ya. Banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya yang belum digali oleh manusia. Sampai hari ini, ya. Sampai hari ini penelitian tentang isi kandungan Al-Quran adalah suatu yang tidak pernah habis, ya, tidak pernah berakhir. Ya, sampai akhir zaman nanti terbuka bagi siapa saja. Oleh karena itu Imam Syafi'i, beliau menekuni satu ayat itu sampai mengeluarkan ribuan faedah darinya. Dari satu ayat, beliau mengeluarkan ribuan faedah. Mungkin kita 1-2 faedah sudah mentok ya. Kita keluarkan 1-2 faedah dari satu ayat, itu sudah mentok. Apalagi kira-kira yang bisa digali dari situ. Imam Syafi'i dari satu ayat itu bisa ribuan faedah beliau keluarkan. Mungkin faedah-faedah yang banyak dari sisi lughah, fikih, usul fikih, ya, balaghah, dan hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu kita tanamkan ya minat ke anak-anak ini untuk nanti kemudian dewasanya dia tertarik untuk menyelami Al-Quran ini lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, tentunya kita harapkan generasi-generasi sudah kita itu ya lebih dalam menggali makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang sampai akhir zaman ya, kitab suci terakhir, dia akan relevan dengan kondisi manusia sampai akhir zaman nanti. Hari ini juga relevan, tidak ada ayat yang old school istilahnya, ketinggalan zaman ini ayat, tidak. Itulah mukjizat Al-Quran, dia memang diturunkan kepada Rasul terakhir, umat terakhir, ya manusia akhir zaman, sampai nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kehancuran atas alam semesta. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi sungguh sangat menarik untuk menjadikan Quran ini sebagai menu utama bagi anak-anak kita sejak kecil ya, sejak kecil, sehingga terbangun ya dasar-dasar keilmuannya tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya itu yang kita harapkan ya dari anak-anak kita. Baik, itu yang ketiga, salah satu yang perlu kita tanamkan kepada anak adalah keimanannya kepada kitab-kitab suci. Adapun kitab-kitab suci yang lainnya, sekedar mereka mengetahui keberadaan kitab-kitab suci itu, dan yang paling penting adalah menjelaskan bahwa kitab-kitab suci terdahulu itu sudah diselewengkan, itu poinnya ya, sudah diselewengkan oleh tangan-tangan manusia, sehingga tidak bisa lagi dibedakan mana kalamullah dan mana kalamul bashar. Mana kalam Allah, ya, firman Allah, dan mana kata-kata manusia. Sudah diselewengkan ya isinya, sudah dirubah-rubah
isinya, ya. Nah, demikian. Seperti yang diakui sendiri oleh ya pakar-pakar ya teologi atau kitab-kitab suci terdahulu itu. Udah banyak di situ, bahkan dibedakan ya, ada yang tinta merah, ada yang tinta hitam untuk membedakan mana yang kira-kira kalamullah, mana yang kira-kira perkataan manusia. Itu masih kira-kira saja. Ini menunjukkan bahwa memang perlu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab terakhir sebagai muhaimin, penjamin bagi kitab-kitab suci terdahulu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ya, sehingga mereka tahu ya bahwa dengan mendalami Al-Quran itu sudah mencukupi dari mendalami kitab-kitab suci terdahulu. Maka dari itu, dalam satu riwayat ya bahwa Nabi pernah marah kepada Umar ketika ia membolak-balik Taurat. Ya, membolak-balik Taurat. Jadi, ya kadang-kadang ya, sebagian anak-anak kita ada yang mungkin iseng ya, sebut aja iseng ya, membuka-buka lembaran-lembaran kitab-kitab suci terdahulu untuk membaca-bacanya. Ini tidak tepat sebenarnya ya. Nabi marah kepada Umar. Ya kita tahu bagaimana ilmu Umar ya, sahabat sekelas Umar itu Nabi menegurnya ketika ia membolak-balik Taurat. Apa kata Nabi, seandainya Musa hidup sekarang, law kana Musa hayyan fama wasi'ahu illa ittiba'i. Ya, seandainya Musa itu hidup sekarang, maka tidak ada keluasan kelapangan baginya kecuali mengikutiku. Nah, demikian ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi ada sebagian anak-anak muda ya yang iseng mungkin ya membolak-balik kitab-kitab suci terdahulu. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Ya, untuk apa mereka membolak-balik kitab-kitab suci terdahulu itu? Apa amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab, itu kata Nabi kepada Ibn al-Khattab. Apakah kamu masih meragukan ya hingga kamu membolak-baliknya wahai Ibn al-Khattab? Nah, demikian. Artinya kita berinteraksi dengan Al-Quran saja itu masih kurang. Lalu kita berinteraksi dengan kitab-kitab yang lain. Ya, nah demikian yang Allah kabarkan di situ sudah banyak penyimpangan dan penyelewangan yang dilakukan oleh manusia. Ya, sebagian orang kadang-kadang iseng. Nah demikian, mungkin untuk orang-orang tertentu ya yang mempelajari Muqarranatul Adyan atau sejenisnya ya, tingkatan yang mungkin lebih expert, yang lebih tinggi ya, itu mungkin ada uzur untuk mempelajarinya. Itu pun untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Sama seperti ilmu, ya misalnya ilmu mantik ya, ilmu kalam, itu tidak boleh dipelajari. Ilmu filsafat itu tidak boleh dipelajari. Apalagi berkaitan dengan ketuhanan di sini ya. Karena tentang Allah tidak bisa kita ketahui dengan logika. Tapi sebagian orang mungkin iseng membolak-balik ilmu itu, membaca ilmu itu. Nah, ini tidak benar. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang mereka sudah mapan ilmunya dan itu untuk tujuan-tujuan tertentu saja, baru dibolehkan ya dengan alasan itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang pada dasarnya itu dilarang untuk dibaca dan untuk didalami. Jadi nggak boleh di sini sekedar iseng-iseng lalu kita baca. Sementara interaksi kita dengan Al-Quran saja masih jauh ya dari yang diharapkan begitu, masih sedikit sekali ya. Nah demikian ya, dan kalau kita mau ilmu ada di dalam Al-Quran ya. Nah demikian, mungkin untuk orang-orang tertentu saja. Nah sebagian orang ya tentunya di sinilah ya lebih asyik dia mendalami kitab-kitab suci terdahulu itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu itu daripada Al-Quran. Sehingga ilmu Al-Qurannya boleh dikatakan sangat cetek, ya sangat dangkal. Tapi dia mahir membawakan ayat-ayat dari kitab-kitab suci terdahulu. Ya, itu untuk mereka ya, untuk dakwah kepada ahli kitab atau untuk orang-orang yang sejenisnya mungkin ya. Nah, demikian. Untuk tujuan tertentu sebagaimana kita sebutkan tadi. Tapi untuk kita anak-anak kaum muslimin tidak perlu itu. Ya, kita berikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, interaksi anak-anak dengan Al-Quran ini perlu kita perbanyak. Itu intinya. Sehingga mereka memahami Al-Quran ini bukan sekedar kitab yang dilagu-lagukan isinya, ya, atau hanya sekedar dihafal saja.
Karena banyak kontes-kontes melakukan Al-Quran, membaca musabaqatul Quran dan sejenisnya, ya hanya sekedar itu saja. Setelah itu dia merasa puas. Nah, ini keliru, ya. Ya, ini salah sebenarnya. Ya, itu bukan tujuan. Kalau itu kita jadikan sebagai tujuan, maka itu keliru, itu salah. Ya, itu sebagai alat dan sarana untuk menuju inti dari Al-Quran itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka yang terkunci? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi inti dari Al-Quran itu adalah untuk ditadabburi, didalami isinya, karena isinya adalah ilmu yang tidak ada batasnya, yang tidak habis-habisnya kita gali ilmu yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, jadi mudah-mudahan ini didengar oleh para pemangku kebijakan di sekolah-sekolah. Ya, kita sangat mengharapkan itu sebenarnya di sekolah-sekolah Islam, ya, supaya menjadikan mata pelajaran Al-Quran ini sebagai mata pelajaran pertama yang diajarkan di sekolah-sekolah mereka. Pagi-pagi, yang pertama disuguhkan kepada anak-anak itu adalah pelajaran Al-Quran, ya, sesuai dengan jenjang pendidikan mereka, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita adalah iman kepada Rasul. Nah, ini tentunya banyak buku-buku ya tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang bisa kita jadikan rujukan. Ya, ada yang khusus untuk anak-anak, ada yang memang buku yang konsumsi orang dewasa yang mungkin mereka bisa membacanya dan menyimpulkan dan merangkum, meramu apa yang ada di dalamnya untuk bisa disampaikan kepada anak-anak mereka, anak-anak didik mereka. Nah, ini akan kita bahas nantinya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaAllah, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik Pak Ustaz. Sudah memberikan materi insyaallah bermanfaat kita semua, dan mudah-mudahan ya Allah jadikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, generasi Rabbani, ya, generasi yang bisa bermanfaat untuk Islam, ya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silakan. Baik, sekali lagi kami harapkan untuk pertanyaan yang disesuaikan dengan pembahasan kita, yaitu mengenai pendidikan kita kepada anak-anak dan keluarga. Baik, yang pertama Ustadz, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai pendidikan kepada anak, yaitu berangkat dari semangat orang tua yang ingin menjadikan anaknya lebih akrab dengan Al-Quran, dan karena juga keterbatasan tingkat pendidikan dari orang tua sehingga tidak bisa maksimal dalam interaksi dengan Al-Quran atau dalam mendidik cara membacanya. Dan mereka memasukkan anaknya ke dalam pondok, tetapi tidak maksimal, sehingga mereka tidak bisa membaca Al-Quran, yang berangkat tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, bagaimanakah seharusnya Ustaz pondok yang memang menghadapi anak seperti itu, sedangkan syarat-syarat yang ada itu masuk pondok harus sudah bisa membaca Al-Quran, Ustaz? Ya, alhamdulillah kita sekarang hidup di zaman yang Allah mudahkan ya ilmu itu untuk kita. Sekarang hampir semua masjid ada TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran. PAUD juga sudah banyak yang dasarnya itu adalah hifzul Quran, ya, itu baik itu di rumah-rumah Quran, baik itu bahkan di surau-surau sudah ada TPA itu ya. Ya, ini mungkin tahun 80-an, 70-an, 80-an kita belum mendapati ini ya. Di 90-an itu masih mulai. Nah, sekarang ini luar biasa. Ini kemudahan bagi para orang tua hari ini ya untuk bisa mendekatkan anak-anak mereka dengan Al-Quran sejak dini ya. Antarkan mereka ke
TPA-TPA yang ada di dekat di musola-musola ataupun masjid-masjid dekat rumah kita, itu adalah jawabannya, ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Allah telah mudahkan sarana itu untuk kita hari ini, maka gunakan itu. Belum lagi sekarang bisa juga belajar Al-Quran online, ya. Di Roja juga ada programnya, membaca Al-Quran, belajar tajwid, tahsinul Quran, sampai tafsirul Quran dan lain sebagainya, dimudahkan bagi kita ilmu hari ini. Nah, kalau nggak mau juga itu artinya kita malas. Itu kita lalai, ya kita abai, itu intinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena sarana telah Allah mudahkan bagi kita hari ini. Ya, nggak tinggal sehingga tidak ada alasan lagi, wah, saya nggak ngerti, saya nggak bisa dan lain sebagainya. Ya, kalau mengantar anak ke TPA saja nggak bisa, ya apalagi yang bisa. Kan begitu ya. Bahkan sekarang saking mudahnya banyak pengajar-pengajar Al-Quran yang bisa diundang ke rumah. Ya, kalau misalnya wah saya nggak mau, nggak bisa, nggak sempat mengantar anak ke masjid, bahkan sekarang banyak guru-guru privat yang bisa dipanggil ke rumah untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, sudah banyak tersedia tenaga-tenaga. Ya tentunya untuk tingkatan dasar ya pemula bagi anak-anak ya. Nah demikian. Jadi tidak ada alasan hari ini untuk mengatakan, wah saya nggak bisa mengajarkan ini dan itu kepada anak-anak saya tentang Al-Quran karena saya buta, karena saya tidak tahu, karena saya tidak punya ilmu. Saya kira nggak ada alasan lagi untuk hari ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya belum lagi ya secara online juga bisa ya mereka belajar Quran. Ya seperti hari ini ya anak-anak belajar di rumah, mereka bisa juga belajar dari rumah, ya belajar Al-Quran dari rumah, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu kalau orang tua mereka punya keterbatasan ilmu atau keterbatasan kesempatan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab ya. Nah jadi intinya adalah kemauan di sini ya. Kalau mau pasti ada jalan yang Allah berikan. Tapi kalau sudah nggak mau namanya ya susah ya, nggak ada niat artinya. Ya maka tidak akan terjadi itu. Tapi kalau ada niatan, insya Allah ada kemauan untuk mewujudkan apa yang menjadi niat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Dan yang kedua, ada pertanyaan, kita sebut nama dan tempatnya. Ya Ustadz, baikkah materi pendidikan dan kisah-kisah Nabi untuk anak yang kami sering ambil dari YouTube, Ustadz, karena anak kami belum kalau dalam kondisi belum bisa baca. Iya, tentunya harus dilihat referensinya ya, karena ilmu itu ya juga tidak asal comot ya, tidak asal ambil. Kita perlu bertanya kepada ahlinya tentang referensi dari materi yang kita ambil dari YouTube itu. Ya karena juga di YouTube itu macam-macam ya. Kadang-kadang anak menanamkan akidah-akidah tertentu di dalamnya yang batil. Ya kita mengambil kisah para nabi dan rasul, ternyata ya isinya adalah mendiskreditkan ataupun menjelekkan nabi-nabi tertentu ya. Seperti orang-orang Yahudi itu kerjanya ya membuli para nabi ya, itu kerjanya orang-orang Yahudi. Nah, ada juga nanti mungkin dimasukkan di situ keyakinan-keyakinan gulu terhadap manusia ya, kultus individu atau takdis terhadap orang-orang tertentu yang ini merupakan keyakinan-keyakinan yang ada pada orang-orang Nasrani. Ya, jadi kita perlu menyelidiki referensi dari materi yang kita ambil dari YouTube itu. Yang terbaik memang buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang kita kenal. Ya mereka memiliki dasar akidah dan manhaj yang benar ya, di dalam beragama ya. Nah demikian, itu lebih menenangkan hati kita ya, karena kita bisa jamin isinya ya, kita bisa lebih percaya dan lebih tumakninah terhadap apa yang ada di dalamnya, seperti kisah Nabi dan Rasul yang ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya, atau para ulama yang memiliki dasar kita katakan keilmuan yang baik, yang benar. Nah demikian. Terutama ke sirah nabawiyah ya, sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ya tentunya ini perlu lebih teliti lagi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, syukran jazakallahu khairan atas sebenarnya demikian. Dan selanjutnya
Ya, ada pertanyaan dari Neni yang berada di Bandung. Ya Ustadz, Ana memiliki putri umur 11 tahun dan alhamdulillah sudah memasuki usia balik. Nah, bagaimanakah cara menjelaskan batas-batas usia balik itu kepada anak tersebut yang berumur 11 tahun, Ustadz? Ya, tentunya ini pendidikan seks ya, itu harus disampaikan kepada anak ini menurut perkembangan usianya ya, tentang aurat, tentang mahram ya, juga tentang tanda-tanda baligh, apa saja yang akan terjadi pada anak ketika dia memasuki usia baligh ya, masa-masa puber, dan ya ini tentunya dia akan mengalami perubahan-perubahan secara psikologi, kejiwaan ya. Nah, ya tentunya perlu dibimbing oleh orang tua di sini ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya kita tahu ya bahwasanya anak perempuan dengan datangnya masa haid berarti dia sudah baligh. Dengan anak laki-laki yaitu dia sudah mimpi basah, dan tanda-tanda lainnya ya seperti tumbuhnya bulu kemaluan dan sejenisnya, yang ini menunjukkan bahwa dia sudah menjadi seorang yang ya mukallaf ya, dewasa ya, yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sendiri. Itu menunjukkan bahwa secara kejiwaan, akal, pikiran dia sudah dewasa, sudah matang, dia bisa memikirkan baik dan buruk dari apa yang dia lakukan, dan dia sudah dikenai kewajiban-kewajiban. Maka dari itu menyuruh anak sholat misalnya itu ya dari kecil, dari umur 7 tahun. Ya jangan telat, itu maksimal. Ya kalau bisa kurang dari itu. Di atas itu namanya sudah telat. Maka pendidikan-pendidikan ya prabaligh itu dilakukan di usia-usia itu. Kalau bisa sebelumnya sehingga mereka bisa mengerti itu ya. Nah demikian, tidak dadakan ya dia haid lalu dia ya belum mengetahui bahwasanya telah tanda-tanda dia sudah baligh. Ya, maka perlu ini kita jelaskan kepada anak-anak sejak usia-usia sebelum itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di sini di buku ini juga ada tentang pendidikan, perlunya menjelaskan pendidikan seks kepada anak dengan dan tanda kutip ya, dengan makna dan maksud yang yang positif bukan negatif ya. Nah demikian. Yang masuk di dalamnya adalah tentang aurat, ya tentang mahram, ya tentang tanda-tanda baligh dan sejenisnya. Ya mengenal lawan jenis ya. Nah apa saja yang boleh dan tidak boleh. Ya itu perlu kita sampaikan kepada anak ya, supaya mereka mengenali lawan jenis mereka dan ya bisa mengetahui ya, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri mereka ya. Dan anak remaja ini perlu dibimbing oleh orang tua ya, termasuk memberikan solusi. Misalnya kalau sudah ada dorongan-dorongan ya, anak-anak berbeda satu sama lainnya, perkembangan hormonnya juga, pertumbuhan hormonnya juga berbeda satu sama lainnya, ada yang lebih dan ada yang kurang ya. Nah kadang-kadang ada lonjakan-lonjakan ya, namanya usia-usia remaja seperti itu. Nah itu perlu bimbingan orang tua tentunya ya, memberikan solusi kalau misalnya ada dorongan-dorongan yang lebih karena produksi hormonnya itu mungkin lebih. Ya ada solusi dari Nabi untuk berpuasa kalau belum masanya atau belum waktunya untuk menikah, karena belum mampu ba'ah, nah, maka solusinya adalah berpuasa. Artinya ini memang anak sudah kenal puasa sebelumnya begitu. Hingga ketika dia perlu solusi puasa itu ya untuk meredam ya gairah nafsunya. Nah ini dia bisa melakukannya dengan mudah gitu ya. Dia betul-betul solusi untuk meredamnya. Maka dari itu para salaf dahulu, para sahabat memperkenalkan puasa kepada anak itu sejak dini, sejak anak-anak sudah diajari puasa. Karena itu solusi ya bagi para remaja yang belum mampu untuk menikah karena belum mampu ba'ah. Maka solusinya kata Nabi adalah berpuasa begitu ya. Berpuasa. Nabi tidak mengatakan bahwa paksakan dia menikah walaupun apapun resikonya, walaupun hidupnya ditanggung sama orang tua. Nah ini bukan solusi itu yang ditawarkan Nabi kepada para orang tua. Tapi apa? Ya fa'alaihi bis-shaum, bis-shiyam, puasa. Nah yang jadi pertanyaan adalah bagaimana anak ini memahami bahwasanya puasa itu adalah solusi bagi dirinya ketika dia belum mampu untuk ba'ah itu. Nah ini kan perlu landasan ya, perlu
perlu muqaddimah ya sebelum dia menghadapi masalah itu, yaitu dia menyukai puasa, dia mudah berpuasa, ringan berpuasa, tidak jadi beban. Ada anak itu berpuasa itu macam setengah mati ya. Takutnya puasa itu ya, takutnya lapar mungkin karena tidak dibiasakan sejak kecil begitu. Nah, demikian. Jadi dia akan sampai kepada suatu titik ya, suatu masa mungkin dia perlu puasa itu sebagai solusi. Nah, karena itu solusi yang ditawarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda. Ya, nah karena anak-anak muda ini kadang-kadang ya masanya masa belajar, menuntut ilmu ya. Nah demikian. Ya artinya belum masanya untuk menikah juga kan begitu ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ya menikah dini itu tidak selamanya jadi solusi. Ya, ada solusinya yang lebih tepat bagi mereka. Mereka bisa lanjut untuk menuntut ilmu lebih dalam, lebih tinggi lagi sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf kita, bagaimana mereka menuntut ilmu ya. Ya, sehingga ada yang menikah dalam usia tua begitu ya. Baru ingat itu menikah gitu ya. Karena asiknya dengan ilmu dan memang kebutuhan ilmu pada masa itu sangat besar untuk dakwah, untuk melawan orang-orang yang merusak agama, ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ilmu pada masa itu sangat diperlukan. Jadi saking asiknya mereka menuntut ilmu itu sampai mereka ada yang menikah di usia tua, ada yang bahkan tidak sempat menikah begitu. Bukan karena nggak mau menikah, bukan anti menikah. Cuma mereka saking asiknya dan saking sibuknya ya dengan konsekuensi ilmu itu, menyampaikannya, mendakwahkannya sampai seperti itu. Ya, nah ini tentunya ada solusi yang bisa dilakukan. Ya untuk itu, untuk para remaja yang sedang dalam masa menuntut ilmu dan belum waktunya dia untuk menikah ya karena memang belum bisa ba'ah ya, belum punya nafkah sendiri dan lain sebagainya, dan dia masih masa untuk terus menapaki ilmu dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat-tingkat berikutnya ya. Nah demikian ya, kita tahu kalau dia menikah ya mungkin tidak seperti ya dia ya, di masa-masa awal ya menuntut ilmu ya, masa-masa ya penanaman dasar-dasar keilmuan itu ya memang ya itu masa-masa remaja yang dia perlu fokus di situ dan tidak mikir yang lainnya dulu begitu. Nah kalau ada dorongan-dorongan itu maka solusinya adalah berpuasa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian ya. Jadi ini semua masuk kepada bab memperkenalkan pendidikan seks kepada anak sejak dini yang akan dibahas nanti di dalam buku ini juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.